Kalau kita lihat dari pergerakan suara Nasdem, ada penurunan yang cukup signifikan suara Nasdem dari Indonesia bagian timur dan tengah. Di mana Indonesia bagian timur ini adalah salah satu lumbung atau basis suara Nasdem pada pemilu 2019 lalu. Pada pemilu 2019 Indonesia bagian timur itu Nasdem mendapatkan sekitar 13% dari sana. Dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Dukungan suara buat Nasdem akan menurun, terutama di kalangan non-Muslim dan daerah Indonesia Timur. Lembaga Center for Political Communication Studies atau CPCS disingkatnya, melakukan yang namanya hasil survei yang mengungkapkan bahwa elektabilitas Partai Nasdem menurun, anjlok, akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Intinya adalah gara-gara mendukung Anies Baswedan itu tadi, untuk menjadi calon presiden di 2024, suara dari Partai Nasdem itu anjlok atau turun. Bisa jadi ya, mengapa kemudian elektabilitas Nasdem turun, itu karena ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan, ya tentu selama ini kan pemilih Nasdem adalah pemilih yang partai yang mendorong Presiden Jokowi. Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai jagoannya ya, dan Anies dipersepsi sebagai bertolak belakang dengan Presiden Jokowi, maka tentu saja pemilih Nasdem akan lari. Itu konsekuensi logis. Rakyat Indonesia sudah muak dengan yang namanya kemunafikan. Semua perkataan kita tidak akan ada artinya ketika apa yang kita lakukan justru sebaliknya. Apakah Nasdem masih dipercaya rakyat di pemilu 2024 nanti? Hengkang habis pengusutan Anies Baswedan, ex-elit Nasdem tak akan didukung umat Hindu terancam. Nilo Jelantik kembali mengeluarkan pernyataan menohok yang seperti menyindir Anies Baswedan. Ex-ketua DPP Partai Nasdem tersebut diketahui memang menjadi sorotan setelah memilih Hengkang dari jabatannya tak lama setelah mantan Menteri Pendidikan tersebut diusung menjadi calon presiden. Pengusaha sepatu asal Bali ini dalam unggahannya baru-baru ini mengatakan pihaknya tidak akan mendukung orang yang disokong orang-orang yang pernah mengancam keselamatan umat Hindu. Lebih jauh dia membeberkan adanya pengancaman hingga ingin menghancurkan kuil umat Hindu. Sebelumnya, diberitakan Nilo mengaku alasan keluarnya dari Nasdem itu sepenuhnya karena tak menerima Anies tergabung di Nasdem. Hal ini tidak terlepas dari jejak politik yang terjadi di Pilgub Jakarta pada tahun 2017 silam. Menurutnya, saat itu banyak yang memainkan politik identitas dan isu SARA, sementara Anies tak berusaha mengatasi itu. Sosok dua politisi Nasdem yang pilih mundur setelah Anies Baswedan diusung jadi Capres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui dua kader partainya mengundurkan diri setelah Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Ali menyatakan keputusan untuk mundur itu memang sudah tepat dan Nasdem tidak bisa menghalanginya. Ia pun mengibaratkan pengunduran diri kader sebagai seleksi alam. Adapun dua kader Nasdem yang mundur itu yaitu Andreas Acuy Simanjaya dari Kalimantan Barat dan Niluh Jelantik dari Bali. Berikut sosok dua politisi kawakan itu seperti dirangkum tribunnews.com. 1. Niluh Jelantik. Niluh Jelantik mengumumkan diri keluar dari Partai Nasional Demokrat setelah Anies Baswedan diusung sebagai Capres 2024. Dikutip dari Tribun Bali, beberapa jam kemudian desainer yang juga merupakan aktivis Bali, Niluh Jelantik, langsung mengunggah pesan perpisahannya lewat Instagram pribadinya @niluhjelantik pada Senin 3 Oktober 2022. Niluh Jelantik atau Niluh Putu Ari Pertami Jelantik merupakan seorang pengusaha dan juga perancang sepatu handmade kulit asal Bali. Niluh Jelantik lahir di Bangli pada tanggal 15 Juni 1975. Tokoh perempuan asal Bali ini juga dikenal influencer di media sosial. Sebelum terjun ke dunia politik, Niluh Jelantik sempat mengenyam pendidikan di salah satu SMA di Jakarta pada tahun 1994. Atas keinginan ibunya, Niluh Jelantik kuliah jurusan Manajemen Keuangan di Universitas Gunadarma. Di tahun 1995, Niluh Jelantik mendapatkan pekerjaan profesional pertamanya sebagai operator telepon di sebuah perusahaan tekstil asal Swiss. Sudah bisa berpenghasilan membuat Niluh Jelantik teringat hasratnya ingin memiliki sepatu yang pas di kaki. Niluh Jelantik kerjasama dengan lembaga bantuan hukum dalam rangka mengadvokasi para korban dugaan penipuan PMI.
Saat ini, Nilo Jelantik dan LBH tengah melakukan pemberkasan dari 350 korban tersebut. Akhir tahun 2001, Nilo Jelantik kembali ke Bali dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan fashion Paul Robb milik pengusaha Amerika Serikat. Saat itu, Nilo Jelantik dipercaya memegang kendali sebagai direktur marketing dan membuat Paul Robb berkembang pesat. Di tahun 2002, penjualan naik hingga 330%. Butik pun bertambah hingga 10 lokasi. Namun di tahun 2003, Nilo Jelantik meninggalkan pekerjaannya sebagai marketing karena dalam rangka ekspansi perusahaan. Singkat cerita, setelah meninggalkan pekerjaan dan kembali ke Bali, ia pun memberanikan diri untuk melahirkan produk bernama Nilo di kawasan Kerobokan. Nama Nilo terbentuk dari selang lafal Nilo di lidah bule dan menciptakan peluang bertemu dengan Cedric Cador. Namun cobaan datang karena nama mereka Nilo yang sudah mendunia ternyata sudah didaftarkan oleh pihak lain yang memaksa Nilo Jelantik membunuh mereka Nilo. Tahun 2008, Nilo Jelantik bangkit dengan membangun lagi usahanya dan memproduksi sepatu bermerek Nilo Jelantik. Pada tahun 2011, merek Nilo Jelantik telah menembus global Switzerland yang merupakan sebuah retailer terkemuka di Eropa. Tak hanya itu, juga membentuk kerjasama dengan retailer terkemuka untuk membuka Nilo Jelantik di Rusia. Beberapa artis Hollywood pun juga pernah menggunakan karyanya seperti Giselle Bundchen, Tara Reid, Uma Thurman, Robbie Gibson, Paris Hilton hingga Julia Roberts. Tak hanya menjual alas kaki siap pakai, Nilo Jelantik juga memproduksi sepatu custom lewat proses pengepasan ukuran kaki di butiknya di Bali. Dalam satu bulan, Nilo Jelantik bisa memproduksi 200 pasang sepatu dengan bantuan 15 pengrajin. Pada Juli 2018, Nilo Jelantik bergabung dengan Partai Nasional Demokrat. Nilo Jelantik kemudian menjadi calon legislatif di partai ini. 2. Andreas Acuy Simanjaya. Andreas Acuy Simanjaya menyampaikan bahwa dirinya keluar dari keanggotaan dan kepengurusan di DPD Partai Nasdem Kalbar Selasa 4 Oktober 2022. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Barat ini menyampaikan kepada seluruh jajaran DPD Nasdem Kalbar dan seluruh keluarga besar Nasdem untuk pamit dari keanggotaan menurut pertimbangan juga alasan pribadi. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran atas semua tingkah lakunya selama ini dan berterima kasih atas kehangatan dan kebaikan keluarga besar Partai Nasdem. Selain itu, ia juga menegaskan sudah menyerahkan surat pernyataan mundur kepada DPD Partai Nasdem Kalbar dan dengan tembusan KPU Kalbar. Ia juga mengatakan akan menentukan langkah politik strategis yang sesuai dengan tujuan dan cita-citanya dalam dunia politik untuk bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas. Di sisi lain, ia juga mengatakan tahun-tahun mendatang kondisi politik akan semakin memanas sesuai dengan konstelasi pencalonan bakal calon presiden oleh berbagai partai politik dan menyampaikan pesannya.